selamat datang di Ilham FT Auto ya. Sesuai judul ya. Kali ini saya ingin review mobil. Memang bisa dibilang mobilnya mirip ya. Pernah saya nge-review itu yang tahun 2007 itu ya, yang Odyssey yang bisa dibilang cukup modif. Ya. Tapi kali ini saya nge-review mobil yang istilahnya di bawahnya ya, tipe M+. Apa sih bedanya daripada yang tipe yang pernah saya review itu? Oke, kita langsung mulai aja yuk. Sambil nyalain mobilnya. Panas, Bu. Oke, sekarang kita langsung bahas dari dalam dulu aja ya, karena jujur aja kita di luar tadi agak panas ya, tapi ini sekarang udah agak mendung-mendung sih. Tapi kita bahas dari dalam aja dulu. Nah, untuk bagian dalamnya memang sama dengan tipe yang waktu itu saya pernah review yang udah dimodif itu, tapi dia kalau yang tipe M+, dia itu udah ada kayak lapisan wood panel di sini ya. Dan untuk nih bisa dibilang Odyssey itu memang ini cukup mewah ya. Oh iya, saya main dapat komplain ya, itu gara-gara saya bilang Odyssey sama Stream tuh masih satu baris. Padahal enggak, ini beda banget sih. Kalau Odyssey itu memang dia generasinya udah cukup banyak ya. Istilahnya udah masuknya tuh udah dari apa? Dari tipe kedua sampai yang sekarang itu udah cukup banyak. Walaupun sekarang memang akhirnya dihentikan ya produksinya ya untuk pasar Indonesia. Jadi ya gitulah, tapi ini cukup bagus sih sebuah mobil Honda Odyssey ini. Memang dalamnya ini cukup mewah ya. Walaupun memang mobil station wagon yang ada bisa dibilang harus disetir sama supir, tapi ini dengan posisi seperti ini nih, ini jujur sangat enak nih kalau buat nyetir sendiri. Apalagi nih kalau untuk yang ini dia juga ada tombol-tombolnya di setir sini. Dia pengaturannya bisa tilt dan teleskop. Enggak deh, masih tilt doang. Tapi dia sudah ada airbagnya di sini, walaupun sebelah sini polos. Untuk wiper sudah intermittent, bisa diatur interval waktunya. Nah, untuk saklarnya tapi dia belum terintegrasi dengan fog lamp ya. Dia fog lampnya masih terpisah seperti ini. Tapi ini kalau kita nyalain lampu, nah fog lamp nyala di sini. Ini karena lagi siang aja nih nggak kelihatan. Dia ada buat roof. Roof ini adalah panoramic roof. Jadi ya sunroof. Sunroof. Tapi sayangnya harus ditahan. Inilah jeleknya kalau si Odyssey itu kampret banget, ini harus ditahan. Dan ini panoramiknya, jadi kalau kalian ini buka kacanya ya begini aja gitu kan. Dan tapi kalau emang dibuka, sayangnya itu harus ditahan. Ini kelemahannya si Odyssey ini di sini, jadi nggak otomatis gitu. Tapi zaman dulu ini udah mewah. Dan di sini dia tempat penyimpan buat naruh koin di sini. Spion sudah electric track pastinya. Dan untuk di sini dia ada door lock, window lock, dan ada power window, tapi dia auto hanya pada sisi driver saja. Dan di sini ada cup holdernya dan door pocket. Dia speakernya di bawah, ada semacam lapisan kulit di sini ya. Dan dia ada kayak wood panel, tapi warnanya nih kayak cover pabrik warna abu-abu gitu ya. Dan di sini dia sayang masih plastik. Dan di sini juga masih plastik pasti ya, belum kulit ya. Nah, untuk tipnya memang lucu ya, si Odyssey ini memang bisa dibilang zaman dulu ini benar-benar nyatu dengan dashboard. Jadi bisa dibilang unik lah untuk sebuah MPV station wagon zaman dulu ini yang cukup mewah dan cukup nyentrik ya pada di tahun 2004. Dengan layar audionya ada di sini nih. Layar audionya ada di sini dan ini layar buat jamnya. Nah, layarnya semuanya di situ. Tapi untuk menaruh CD-nya mungkin ada di sini nih. Di mana ya naruh CD-nya ya, malah saya bingung lagi. Coba kita buka, ini ada tempat penyimpanan. Nah, ini tempat penyimpanan di sini. Dia ada lampu hazardnya di sini, dan untuk AC-nya dia sudah auto ya, udah otomatis. Walaupun memang belum dual zone, tapi bagusnya dia ada heaternya tuh di sini. Jadi bisa kita atur ya untuk suhunya ya di sini. Dan untuk ini tombol-tombol buat tipnya di sini ya. Dan di sini transmisinya dia belum CVT ya kalau pada zaman dulu. Dan ini sangat kita pencetnya sangat enak sekali. Tapi dia udah ada kamera parkir ya pastinya ya. Udah ada kamera parkirnya ya. Nah. Kok maju? Gara-gara dia belum di handbrake atau foot brake. Nah, harusnya di foot brake dulu jadi biar nggak maju mobilnya. Sayang sekali, saudara-saudara. Dan ini spionnya kita balikin lagi. Wih.
Dan untuk di sini dia ada kayak socket lighter, tapi ini bisa jadi power outlet kalau kalian nggak ngerokok. Dan ini buat naruh CD-nya di bawah sini malah ya. Jadi kayak ini kayak buat tempat ini, tapi buat naruh CD di sini. Dan ada CD-nya nggak? CD-nya nggak ada. Dan dia tempat penyimpanan di sini. Di sini bisa dibuka nih, asbaknya. Dan di sini ada cup holder, ada tempat penyimpanan di sini nih. Nah, bisa dibuka gini. Nah, tempat penyimpanan tersembunyi. Dan ini kalau kalian nggak mau ada ini biar rata, ini bisa ya diginiin seperti ini. Jadi bisa kayak tempat lega gitu ya. Ada panelnya juga loh di sini, area sini ini keren banget. Dan dia ada armrestnya kanan kiri ya, bagus ya di bangku supir dan bangku rumah ada armrestnya untuk sebuah Odyssey. Dan di sini dia ada tempat seat belt sudah head adjuster, dan di sini headrestnya sudah adjustable. Handgrip model retract, sun visor ada kaca ya, tapi belum ada lampunya. Dia untuk di sini ada lampu baca terpisah, tempat kacamata, dan di sini dia ada spion tengah sudah ada enak view, dan ada cup holdernya di sini, tapi dia juga ada kaca juga sih di sini ya. Dan ada tempat penyimpanan di sini tadi nih. Tadi dikirain buat naruhnya CD-nya kan mau di mana gitu, taunya CD-nya di sini. Ini tempat penyimpanannya bisa dibilang soft opening pas buka ya. Untuk bangkunya sendiri sudah kulit ya. Ini kulit asli ya, bukan sarung jok. Jadi kulitnya udah kulit paten. Nah, untuk layar ininya, layar instrumennya ini memang bisa dibilang sound ini karena lagi panas jadi agak kurang kelihatan ya. Tapi warna birunya itu ambiennya itu bagus banget ya. Dan ini bisa kita atur nih kalau kita nyalain lampu. Ini cahayanya bisa kita atur. Nah, diputar-putar gini ya. Dan kalau kalian mau mencet-mencet ininya, kalau mau tahu ini kita bisa tombolnya dari sini nih. Atau dari sini modenya nih. Ya, modenya malah pindah buat buat audio. Tapi unik sih si Odyssey ini, emang benar-benar unik banget. Oke. Habis ini kita langsung pindah ke baris kedua aja. Tapi di sini dia ada hand gripnya loh. Biasanya mobil itu kalau di sebelah kanan tuh nggak pernah ada hand grip loh. Nah, untuk di baris kedua ini, dengan posisi nyetir saya tadi yang agak cukup maju, ini lega banget ya. Apalagi di bangkunya sebenarnya juga masih bisa di recline sih. Kayak, buset, maju banget anjir. Ini sempit banget anjir. Ini gila maju banget emang. Ini paling mentoknya udah sampai ke bangku depan ya. Dan dia ada side pocketnya di sini ya untuk si Odyssey. Di sini juga sini kita bisa atur ya sininya. Dan untuk di sini tengah-tengah ada armrest ya. Ada cup holdernya juga di sini. Tapi dia memang sayangnya yang di baris yang duduk di tengah nggak dikasih headrest ya. Kasihan sekali deh lo. Nggak dikasih headrest. Jadi ya nggak enak ya. Jadi nggak ada sandaran leher. Tapi untuk kanan kirinya dia ada headrest yang sudah adjustable ya. Dan di sini dia ada AC dengan digital. Nah, ini kita bisa atur ya kecepatan anginnya semuanya di sini kita bisa atur. Kayaknya bisa ditekan tadi, taunya cuma langsung naik, langsung jadi suhu doang ya. Dan ini bisa ngaruh ke baris yang ke sini ya, ke 3. Jadi tapi pengaturnya dari sini. Dan untuk di sini ada lampu baca. Dan ada di sini ada hand grip model retract. Dan ada hooknya juga tuh kalau di baris sebelah kanan ya. Dia power window. Masih yang belum auto ya untuk bagian belakang. Dia tempat penyimpanan kecil buat naruh koin. Dia door pocket di sini ada speaker, ada tempat lampu pintu. Dia di sininya ada socket lighternya juga anjrit. Atau enggak power outletnya luar biasa, dan ada power outlet colokan auxnya di sini ya. Walaupun misalkan tadi kita turunin seperti ini tuh nggak ngaruh sebenarnya. Gila ya, unik banget ya si Honda Odyssey ini ya. Dan ini tampilan dashboard depannya ya si Honda Odyssey M+. Nah, kalau kita mau masuk baris ketiga ini dia harus kita tarik tuas ini. Dia sampai sama kayak si R3 ya. Atau Livina, harus digeser dulu bangkunya seperti itu dan kita masuk ke baris ketiga. Ini biasanya saya nggak mau loh duduk di baris ketiga nih, sempit tahu nggak? Nah, ini karena nggak saya ubah posisinya dengan di depan. Tutup dulu biar nggak menghalangi jalan. Nah, seperti ini ya. Di baris ketiga ini duduknya sih memang cukup nggak begitu nyaman. Tapi
nggak begitu mentok ya pala ya, tapi dikit lagi sih itu. Dan dia ada AC-nya di sini ya, jadi 2 buah, jadi kita bisa dapat AC. Walaupun memang dia bangkunya ini, dia harusnya di bangkunya ini bisa rebah ya, sampai udah mentok, Bo. Tapi dia bagusnya dia ada dapat headrest ya, 2 titik jadinya tuh. Tapi headrest ini bisa dilipat gini ya, kalau kalian misalnya ini menghalangi visibilitas kalian kalau lagi berkendara buat ngeliat belakang. Tapi ini kalau ini headrestnya bisa adjustable, lucu ya. Dan di sini dia ada, kamu baca, hand grip model retract bagian belakang. Dia tempat penyimpanan cup holder tuh 2 buah ya. Dia di sini ada cup holder dan tempat penyimpanan. Yang ini malah tersembunyi, kita tutup, ini enggak. Tapi dia ada headrestnya juga di sini. Nah, di sini ada sebenarnya kayak ada apa ya? Kayak tanda ini kalau mobil ini sebenarnya kalau di luar negeri sana, ini mobilnya ini memang airbagnya itu bukan hanya 2 di area depan situ saja. Mobilnya ini 2 ini bisa airbagnya itu bisa ada 6 ya kalau nggak salah. Jadi bisa 6. Jadi bisa dibilang airbagnya itu cukup banyak sebenarnya untuk mobil. Ya bisa dibilang ini mobil cukup mewah ya. Mobil benar-benar mobil mewah loh, bukan mobil yang istilahnya bukan kelas ngasal gitu ya istilahnya. Oke. Kita langsung keluar aja, duduk nih. Mentok nih anjir. Oke, sekarang kita bahas eksteriornya ya untuk si mobil Honda Odyssey yang M Plus ini tahun 2004. Cuaca udah cukup mendung ya. Tapi kita harus tetap semangat nge-review mobil ini. Untuk bagian depannya memang dia kalau sama yang tipe yang waktu itu yang saya review di daerah Blok M ya, di Badak Auto, ini ya mirip-mirip sebenarnya. Tapi ini yang lebih lama nih untuk ininya ya. Dengan list chrome di sini. Dia ada bawahnya ada fog lamp-nya. Dan di situ dia ada lampunya masih halogen biasa tapi udah reflektor bagus. Dan wipernya hampir sama ya, tetap sama yang yang udah pernah saya review ya. Ini mirip-mirip di depannya. Hampir mirip. Dia ada list bodinya juga di bawahnya ya. Oke, sekarang kita berada di bagian sampingnya. Ada kucing lewat. Nah, bagian sampingnya memang sama yang saya review kemarin itu memang agak sedikit berbeda. Berbedanya memang gimana ya? Kalau yang itu ada lampu ada lampu sennya di spion. Kalau yang ini M Plus dia nggak ada, tapi dia bagusnya sudah electric track bagusnya. Dan kalau yang ini dia ada list bodinya juga tetap sama, dan dia ada list chrome-nya ya kalau tipe M Plus. Dan kalau yang ini dia belum keyless. Yang itu juga belum keyless juga sih. Dia masih belum keyless, tapi dia dengan aksen chrome seperti ini ya untuk handle pintunya. Dan di sini dia pilarnya sudah berwarna black dop. Dia pilar C-nya cukup gede ya untuk sebuah Odyssey ini, dan di belakangnya juga dikasih list body juga di belakangnya sini. Dan untuk peleknya yang digunakan mobil ini, dia pelek ringin seperti ini ya. Pelek Odyssey yang M Plus ini jadi kelihatannya kayak bener-bener kayak standarnya itu mewah ya. Untuk peleknya ya dual tone seperti ini. Dengan profil bannya adalah 225/45 ring 18. Untuk rem depan mobilnya sudah menggunakan rem cakram. Untuk rem belakang mobil ini sudah rem cakram juga bagus. Nah, ini dia kita ke bagian belakangnya si Honda Odyssey M Plus. Bagian belakang memang hampir mirip-mirip ya dengan yang kemarin saya review di Badak itu. Tapi kalau yang ini dia nggak ada list chrome sama sekali ya. Kalau untuk si yang tipe M Plus ini benar-benar chrome-nya cuma hanya tulisan Odyssey dan logo Honda. Sisanya nggak ada chrome-chrome-nya sama sekali. Dia ada knalpotnya kayak muffler cutter-nya 2 buah. Untuk lampunya, dia lampu remnya memang udah semi-semi LED ya, bagus ya. Kecuali lampu sennya sama lampu modalnya dia masih yang biasa, belum LED. Dia ada rear wiper juga di sini. Ada defogger juga. Nah, dia ada high mode stop lamp juga di sini ya. Dan ada semacam-macam kayak hampir ada rear spoiler ya, tapi nggak ditambahin spoiler aja. Ini si Odyssey ini sudah bagus ya, bagus. Jadi nggak perlu tambahin, itu juga udah bagus sih. Udah cukup mewah ya untuk si Odyssey yang bisa bilang ini adalah gen kedua ya, gen kedua atau gen ketiga lah kalau masuk Indonesia. Dan kalau kita mau lihat bagasinya seperti ini. Tapi mobil ini memang kelihatannya memang nggak ada sensor parkir. Dia sensor parkirnya tuh kayak ada di dalam gitu ya. Tapi dia memang kalau yang masuk Indonesia, dia masih yang manual ya, buka bagasi ya, belum elektrik. Sampai di gen kelima terakhir dia belum elektrik. Kalau yang masuk Indonesia ya.
Kalau yang nggak masuk Indonesia itu udah elektrik kalau di luar negeri sana. Nah, di sini dia bagasinya cukup lega ya, cukup lega nih, cukup agak dalam. Dan di bawahnya lagi dia ada ban serepnya yang masih file kaleng sih tapi. Dan di sini ada tempat penyimpanan ya, tuh. Dan di sini dia ada lampu bagasinya juga. Dan di sini ada tempat penyimpanan lagi, di atasnya juga tempat penyimpanan lagi. Nah, ini bangkunya ini kalau kita lipat begini, ini kan bisa dilipat ininya ya. Nah, kan coba kita lipat. Nah, ini kan bagasinya ini kan kayak belum rata lantai ya. Dan kalau yang saya review itu kan dia penyipatannya itu dia sudah menggunakan elektrik ya. Kalau ini kayak sih belum. Nanti coba kita ini bisa rata lantai loh, bukan seperti ini. Nah, pelipatan bangkunya ini kalau emang mau rata lantai seperti ini ya, benar-benar seperti ini. Jadi bisa dibilang ini adalah unik ya dari sebuah Honda Odyssey ya, pelipatan bangkunya. Dan itu dia narik tuasnya itu nanti kita lihat, narik tuasnya dari mana sih. Dan itu memang harus dilakukan dengan 2 tangan, nggak bisa dengan 1 tangan. Ini kalau yang saya review main baru pakai elektrik itu bagus. Kalau ini dia masih manual. Nah, ini kalau mau ini bangkunya tinggal kita tarik gini doang. Ya, kalau ini kanan, ini kalau mau dibalikin lagi ya. Nah, ini kita narik tuasnya dari sini. Nah, tarik tuasnya, kita harus angkat bangkunya. Harus 2 tangan, nggak bisa kalau 1 tangan gitu ya. Nah, unik ya si Honda di sini ya. Bener-bener unik. Nah, ini dia tampilan ruangan mesinnya ya, si Honda Odyssey ya. Dia kalau Odyssey ini bagusnya dia sudah DOHC loh, bukan SOHC. Dengan 2400 cc iVTEC mesinnya. Sama dengan yang saya review kemarin ya, yang tahun 2007 itu. Walaupun yang model 2007 udah modifan. Ruangan mesinnya cukup bagus ya, cukup rapi. Dan untuk udah ada ABS ya, untuk tahun 2004 itu udah mewah. Dan ada peredamnya juga ya. Walaupun memang masih dikaitkan tuas ya di sini ya, belum yang itulah ya, belum yang pegas. Dan dia unik ya, ruangan mesinnya yang istilahnya cuma dikasih ruangan segini, dia pilarnya ini sebelah kirinya nih, pinggir-pinggiran fendernya besar banget. Itu uniknya dari Honda Odyssey. Oke, bagi kalian yang mau lihat mobil ini secara langsung, bisa langsung datang aja ke sini. Dan kalian bisa langsung test drive juga mobilnya nih secara langsung ya. Dengan mobil yang istilahnya, walaupun yang kilometernya udah cukup tinggi, 100 ribuan, tapi kalau untuk tahun 2004 memang belum gitu tinggi ya, dan ya begitulah. Nih tangki bensinnya di kiri sih kalau Honda. Dan jangan lupa juga subscribe juga ya ke channel saya ini di Ilham FT Auto. Dan jangan lupa like juga video saya ini. Oke? Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya.